Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini kita akan membicarakan tentang pengertian atau definisi dari konstitusi. Istilah-istilah konstitusi sebenarnya banyak ya. Di sini saya kutip hanya sebagian saja atau secara umum saja. Bahwa istilah konstitusi itu kalau dalam bahasa Perancis istilahnya constituer, yang berarti membentuk. Kalau dalam bahasa Jerman istilahnya Verfassung. Kalau dalam bahasa Inggris istilahnya Constitution. Sedangkan dalam bahasa Yunani kuno, kata konstitusi itu berasal dari istilah politeia. Terus kemudian ada istilah undang-undang dasar. Kalau dalam bahasa Belanda istilahnya grondwet. Kemudian istilah konstitusi dalam bahasa Latin itu merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata cum dan statur. Cum artinya bersama dengan atau dan, statur artinya berdiri atau menetapkan. Secara gramatikal bisa diartikan menetapkan secara bersama-sama. Artinya secara bersama-sama di sini ada dua pihak. Jadi tidak hanya satu pihak saja ya. Kalau dalam konteks bernegara itu pihak penguasa dan rakyatnya atau warga negaranya. Oke. Dalam memberikan pengertian konstitusi ini, para ahli terdapat perbedaan pendapat, yaitu dari dua istilah tadi, yaitu istilah konstitusi dan istilah undang-undang dasar. Jadi, ahli yang membedakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar, di antaranya di sini hanya sebagian saja ya yang saya kutip, yaitu L.J. van Apeldoorn, Herman Heller, Ferdinand Lassalle. Kalau dari Indonesia itu M. Solly Lubis ya. Oke. Menurut van Apeldoorn bahwa UUD itu merupakan bagian tertulis saja dari suatu konstitusi. Sedangkan konstitusi sendiri itu memuat peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi pengertiannya lebih luas di sini. Oke. Terus kemudian menurut Herman Heller di sini memberikan pengertian politis sosiologis dan pengertian yuridis. Konstitusi dalam pengertian sosiologis politis, yaitu menurut beliau konstitusi merupakan cerminan atau mencerminkan kehidupan politik di dalam suatu masyarakat dan sebagai suatu kenyataan. Nah, itu pengertian politis sosiologis. Sedangkan pengertian yuridis itu konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam suatu masyarakat. Nah, di sini sudah masuk pengertian yuridis. Terus yang terakhir, kesimpulannya, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah itu sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Terus menurut Ferdinand Lassalle di sini juga memberikan pengertian sosiologis politis dan pengertian yuridis. Menurutnya, pengertian sosiologis politis bahwa konstitusi itu merupakan sintesis dari faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam suatu masyarakat. Jadi, konstitusi ini menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang ada dalam suatu negara, seperti kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif dan juga kekuasaan yudikatif. Nah,
Terus menurut Ferdinand Lassalle, dalam pengertian yuridis, konstitusi itu merupakan suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Jadi konstitusi dalam pengertian yuridis menurutnya itu konstitusi yang dinaskahkan. Nah, itu pengertian yuridis. Jadi hampir sama, mereka ini memberikan pengertian secara sosiologis politis dan juga pengertian yuridis. Jadi kesimpulannya, para ahli yang membedakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar, bahwa konstitusi itu sesungguhnya mengandung pengertian yang lebih luas daripada istilah undang-undang dasar. Nah, di situ. Kalau menurut M. Soli Lubis itu undang-undang dasar itu merupakan bagian yang tertulis, sedangkan peraturan dasar yang tidak tertulis itu istilahnya konvensi atau konvensi ketatanegaraan. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian para ahli yang menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Di sini saya kutip hanya sebagian saja. Yang pertama yaitu menurut James Bridges. James Bridges ini mendefinisikan konstitusi itu sebagai kerangka negara yang diorganisasi hanya dengan dan melalui hukum saja. Jadi beliau ini memberikan definisi konstitusi hanya dalam pengertian yuridis saja. Dalam hal mana peraturan tersebut atau hukum tersebut menetapkan, yang pertama yaitu pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga negara yang permanen, terus fungsi dari alat-alat kelengkapan negara, terus yang terakhir yaitu hak-hak tertentu yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Terus kemudian menurut C.F. Strong ini melengkapi dari pendapat James Bridges tadi ya, bahwasanya konstitusi itu sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam arti luas. Pemerintahan dalam artian luas. Terus kemudian hak-hak atau kewenangan yang diperintah. Terus yang terakhir yaitu hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini menyangkut di dalamnya yaitu masalah hak asasi manusia. Sedangkan menurut Sri Sumantri, dalam tanggapannya dari kedua pendapat tadi, bahwasanya C.F. Strong itu memberikan pengertian yang lebih luas daripada pendapat James Bridges, bahwasanya menurut C.F. Strong itu lingkupnya itu lebih luas, tidak hanya kekuasaan pemerintahan semata. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwasanya suatu konstitusi itu suatu kumpulan asas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan dalam artian luas. Oke. Terus sebenarnya masih banyak lagi ya para ahli yang berpendapat. Di sini saya tulis hanya sebagian besar saja. Di antaranya yaitu Simorangkir itu juga menyamakan JCT Simorangkir itu juga menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Sebenarnya ahli-ahli yang menyamakan ini dipengaruhi oleh paham kodifikasi, yaitu suatu peraturan itu harus dinaskahkan. Padahal sebenarnya itu suatu UUD itu tidak ada UUD yang seluruhnya tidak tertulis. Tetapi
tidak ada pula UUD yang seluruhnya tertulis. Nah, jadi tidak ada satupun UUD yang seluruhnya tak tertulis. Demikian pula tidak ada UUD yang seluruhnya itu tertulis. Jadi masih ada sebenarnya aturan-aturan yang tidak dinaskahkan atau ditulis dalam Undang-Undang Dasar. Bisa dilihat Undang-Undang Dasar sebelum perubahan itu bahwasanya para pendiri bangsa kita itu UUD ini hanya sebagian hukum dasar saja. Nah, sebenarnya masih ada hukum dasar yang tidak tertulis di dalam penjelasan UUD sebelum amandemen. Oke, kesimpulannya bahwasanya pengertian konstitusi itu meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Terus UUD merupakan hukum dasar yang tertulis. Sedangkan yang tidak tertulis itu para ahli biasanya menyebut dengan tradisi atau konvensi ketatanegaraan. Terus kemudian batasan dari konstitusi yaitu suatu kesimpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. Jadi fungsinya itu sebagai pembatasan kekuasaan. Terus kemudian yang kedua, batasan konstitusi yaitu suatu dokumen tentang pembagian tugas dan kewenangan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. Di situ disebutkan siapa saja yang mempunyai kewenangan dalam konstitusi. Terus kemudian suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara. Terus yang terakhir yaitu konstitusi itu merupakan suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. Jadi cukup tentang definisi konstitusi saya kira cukup jelas ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.